Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan agenda kita, yaitu Tausiah Ramadan Lembakum Indonesia. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Pada kesempatan ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang meraih kesempurnaan iman dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga diriku, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min waladihi, daripada rasa cintanya kepada anaknya, wa walidihi, dan daripada rasa cintanya kepada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan daripada rasa cintanya kepada seluruh manusia. Hadis ini merupakan salah satu hadis sahih yang terdapat dalam beberapa kitab sahih. Misalnya bisa kita temukan dalam kitab hadis sahih Muslim. Sahabat Lembakum dimanapun berada, hadis ini merupakan sebuah peringatan kepada kita, merupakan sebuah penjelasan dari Rasulullah kepada kita, bahwa ternyata salah satu ukuran kesempurnaan iman kita adalah ketika kita bisa mencintai Rasulullah melebihi rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita. Dalam hadis tadi dikatakan bahwa belum sempurna keimanan kita jika kita belum bisa mencintai Rasulullah melebihi rasa cinta kita kepada anak, melebihi rasa cinta kita kepada orang tua, dan kepada seluruh manusia. Artinya apa? Artinya ternyata rasa cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah, itu harus melebihi mahabbah kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketika kita bisa mencintai Rasulullah, ketika kita bisa memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah melebihi semua itu, maka barulah kita bisa dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami, karena ternyata keimanan kita ada ukuran kesempurnaan, ada ukuran sesuatu yang memang menjadi harapan kita bersama. Orang yang beriman itu banyak, apalagi hanya sekedar mengaku beriman, ya. Orang yang beriman itu banyak, apalagi yang sekedar mengaku beriman. Tetapi orang yang imannya sempurna tidaklah mudah untuk meraihnya. Keimanan yang sempurna adalah sebuah target bagi seorang muslim, seorang mukmin yang sangat berat, tidak mudah untuk meraihnya. Dan itu adalah harapan setiap muslim dan setiap mukmin dimanapun berada. Sahabat Lembakum dimanapun berada, rasa cinta kita kepada Rasulullah,
rasa mahabbah kita kepada Rasulullah adalah salah satu hal yang harus menjadi impian kita bersama, yang harus menjadi semangat kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah itu bisa menjadi bekal kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Mustahil kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat ketika kita tidak bisa mencintai Rasulullah, ketika kita tidak bisa memiliki rasa mahabbah kepada Rasulullah. Karena bagaimana mungkin kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu tanpa kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah? Dan bagaimana mungkin kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah tanpa ada rasa cinta dalam hati kita, tanpa ada rasa mahabbah dalam hati kita kepada beliau. Sahabat Lembakum dimanapun berada, lantas bagaimana hal yang harus kita lakukan agar kita bisa mencintai Rasulullah sebagaimana yang telah dipaparkan tadi? Yang pertama tentu saja adalah tugas kita adalah kita mempelajari sejarah kehidupan beliau. Kita pelajari bagaimana sejarah kehidupan beliau sejak lahirnya, masa kecilnya, masa dewasa, masa perjuangannya, masa dakwahnya yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan hambatan, bahkan nyawa yang menjadi taruhan ketika menyebarkan risalah Islam, sampai dengan sejarah beliau wafatnya. Bahkan dalam berbagai buku Sirah An-Nabawiyah, kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah, itu seringkali dipaparkan sejarah jauh sejak sebelum Rasulullah dilahirkan. Artinya apa? Artinya sejarah kehidupan beliau ini, sejarah kehidupan Rasulullah ini sangat berharga, bagaikan mutiara yang berkilauan di mana-mana. Dan itu bukan hanya dimulai ketika kelahiran beliau saja, tapi jauh sebelum kelahiran beliau, hal tersebut sudah merupakan sebuah sejarah yang sangat istimewa, yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin dimanapun berada. Ini adalah PR kita bersama untuk terus menggali sejarah kehidupan Rasulullah sehingga kita bisa meneladani, sehingga kita bisa meniru akhlak dan perilaku beliau. Kita bisa meneladani amal-amal ibadah beliau. Kita bisa meneladani bagaimana beliau ketika sebagai seorang pemimpin, peran beliau sebagai seorang kepala negara. Karena memang pada saat itu Rasulullah SAW bukan hanya sebagai seorang pemimpin agama, tapi juga Rasulullah adalah sebagai seorang pemimpin negara. Pada saat itu Rasulullah membangun sistem ketatanegaraan dalam Islam dengan begitu sempurna, dengan begitu mengagumkan, sampai orang-orang yang berada di bawah naungan saat itu, naungan kenegaraan Islam saat itu, menjadi orang yang sejahtera, orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya rakyat pada saat itu mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa. Tidak ada satupun rakyat di antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah sebagai orang yang sengsara, sebagai orang yang menderita, karena memang semua kesejahteraannya itu senantiasa diperjuangkan, senantiasa dikelola dengan baik, dipelihara dengan baik oleh pemimpinnya yang saat itu menjadi pelayan umat, pelayan masyarakat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Lembakum dimanapun berada, rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sebuah prestasi ketika kita bisa meraihnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa meraihnya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak sedikit di antara orang-orang pada zaman ini yang justru malah seringkali mencela Rasulullah,
seringkali menghujat Rasulullah dengan berbagai bentuk. Sering kita temukan hal-hal itu dalam kehidupan yang saat ini kita jalani. Mungkin kita pernah mendengar beberapa kali berita, baik di beberapa negara di luar negeri misalnya, ada sejumlah oknum-oknum tertentu yang melecehkan Rasulullah, yang menodai kesucian nama Rasulullah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kehidupan di masa saat ini yang memang tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa mencintai Rasulullah, maka kita akan sangat mudah menggerakkan hati kita, menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk meniru keteladanannya, untuk mencontoh akhlak dan perilakunya, untuk bisa mempelajari seluruh segi kehidupan beliau, sejak beliau masa kecilnya sampai dewasa, sampai masa perjuangannya, bahkan hingga wafatnya. Itu semua menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi ibroh, menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun berada. Sahabat Lembakum dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling utama di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan bukan hanya di antara manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai penghulu seluruh makhluk, sebagai pemimpin seluruh makhluk, sebagai makhluk yang paling utama di antara seluruh makhluk yang pernah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya sangat luar biasa. Itulah sebabnya sampai saat ini nama beliau senantiasa dikumandangkan, mulai dari kumandang azan sampai dalam salawat-salawat yang kita lantunkan. Itulah diantara bentuk cinta kita adalah kita senantiasa mengumandangkan salawat, pujian, doa, dan hal-hal lainnya sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita barangkali sudah ada yang mendapatkan kesempatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, berangkat ke tanah suci Mekah dan ke tanah suci Madinah. Tentu saja itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa, karena itu artinya kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ akan kita dapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, karena kita bisa semakin mendekat kepada Rasulullah secara fisik. Kita bisa berziarah secara langsung ke makam beliau yang terletak di kota Madinah. Itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai kaum muslimin harus memiliki keinginan, memiliki hasrat untuk bisa berziarah ke makam beliau, ke makam Rasulullah SAW sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sahabat Lembakum dimanapun berada, ketika kita telah bisa memiliki rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW, maka hal terpenting yang harus kita lakukan adalah kita juga selain melaksanakan seluruh amalan, seluruh keteladanan beliau, seluruh praktek kehidupan beliau, kita pun bisa mengajak rekan-rekan kita yang lainnya, kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang lainnya, sesama mukmin, sesama muslim, untuk bisa mendapatkan keutamaan itu, untuk bisa bersama-sama meraih rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kita ajak saudara-saudara kita ajak teman-teman kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk senantiasa bisa meraih hal itu, bisa meraih kenikmatan mahabbah, kenikmatan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena tidaklah mungkin kita menjadi orang yang sempurna imannya, mustahil kita menjadi orang yang sempurna imannya jika kita belum bisa mencintai Rasulullah SAW melebihi rasa cinta kita kepada makhluk-makhluk lainnya, melebihi rasa cinta kita kepada manusia-manusia lainnya.
Sebagaimana tadi dalam hadis nyatakan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga diriku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada rasa cintanya kepada anaknya, daripada rasa cintanya kepada orang tuanya, dan daripada rasa cintanya kepada seluruh manusia. Demikian tausiah singkat kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.